pilihannya sinus takikardi, SVT, atau flutter. Ya. Kalau irregular, atrial fibrilasi, atrial flutter. Ya, yang variasi conduction. Anda taunya, Anda bahasnya cuma atrial fibrilasi aja deh. Kalau yang udah ke bawah ini dia spesifik ke gangguan irama jantung yang mungkin dokter yang yang akan lebih spesifik ya. Jadi irregular, reguler. Nah ini pilihannya. Kalau QRS-nya wide, pilihannya reguler atau nggak reguler. Reguler itu pasti VT, sinus tachycardia with aberrance. Ya, sinus tachycardia with aberrance itu artinya ada RBBB, LBBB. Jadi kelihatannya kayak lebar-lebar, padahal sebenarnya dia tuh sinus. Tapi bedanya ventricle tachycardia itu nggak ada gelombang P, karena gelombangnya cuma dari ventricle ya. Kalau irregular itu lebar, bisa saja atrial fibrilasi dengan RBBB atau LBBB, atau yang paling fatal adalah ventricular fibrilasi. Kita lihat contohnya aja deh ya. Langsung. Nah, ini sinus takikardi. Cepat, sempit, ya tadi ya, narrow, kecil, sempit, cepat, reguler. Berarti pilihannya sinus takikardi. Tadi apalagi satu lagi SVT. Bedanya SVT sama sinus takikardi ada gelombang P. Namanya juga sinus. Pasti ada gelombang P. Kalau misalnya SVT tadi yang reguler, nah ini supraventricular tachycardia. Ini nggak ada gelombang P-nya, ini susah nyari gelombang P. Cepat, sempit, reguler. SVT nggak ada gelombang P. Gampang ya. Kalau atrial flutter, dia gerigi-gerigi gini nih. Sempit juga, teratur, masih teratur ya. Kalau atrial fibrilasi dia tidak teratur. Kalau flutter dia teratur. Jadi dia gerigi-gerigi gini. Gelombang P-nya banyak. Nah itu atrial flutter. Sempit, reguler, cepat, gelombang P banyak, namanya atrial flutter. Nah ini atrial fibrilasi. Nah tadi kalau misalnya sempit, cepat, nggak teratur, pilihannya atrial fibrilasi. Jadi Anda lihat gelombang ini ke sini sama ini ke sini sama ini ke sini itu beda. Ini lebar, ini agak sempit, lebar. Kalau yang flutter tadi konsisten sama tuh. Makanya reguler atau enggak. Jadi gampang ya. Sempit, reguler atau enggak, irregular. Begitu sempit, irregular, udah pikiran Anda adalah atrial fibrilasi ya. Oke, penyebabnya kenapa bisa terjadi aritmia? Bisa elektrolit, hipertiroid, sepsis ya, bisa miokarditis, ACS, akut coronary syndrome, atau pengaruh obat digoxin toxicity ya. Nah ini nggak usah lah terlalu advance ya saya bilang. Nah ini sekarang kita langsung yang regular wide QRS complex tachycardia. Jadi kalau udah lebar, berarti pikiran Anda dari ventricle. Narrow itu sempit. QRS. Tadi kita bahas yang wide, lebih lebar, reguler atau tidak. QRS wide, lebar, reguler. Pilihannya adalah ventricle tachycardia. Nih, reguler ya, sama nih jaraknya. Lebar-lebar, nggak ada gelombang P. Ini namanya VT. Ya, tuh. Nggak ada gelombang P-nya, susah ngelihatnya. Ya, ini bisa begini apa artinya? Ada VT, terus dia convert normal, VT lagi habis itu. Ya. Nah, ini monovariotic VT, ini yang namanya VT. Ya, jadi gelombangnya QRS semua, nggak ada gelombang P, cepat, lebar, namanya reguler, namanya VT. Nah, kalau irregular, yang gawat adalah namanya ventricular fibrilasi. Jadi ini normal nih, sinus nih, Anda lihat, ini ST elevasi, Anda ngobatin segera berkembang menjadi langsung ventricular fibrilasi. Jadi nggak teratur, jaraknya beda-beda, gede kecilnya, lebar, ini namanya VF. Kalau VF orangnya udah pasti nggak sadar, artinya kita anggap suatu yang kegawatan, meninggal kita bilang ya, harus dilakukan RJP di C-shock, 360 Joule, langsung RJP, Anda belajar BCLS kan ya, ya udah, kejut listrik, langsung balik lagi, pengen diharapkan dengan sinus gitu ya. Nah terus ada depuang, itu adalah kegawatan juga kayak VF ya, kita bilang. Bedanya apa sama VF? Kalau tersoda depuang itu dia kayak VT tapi dia irregular ya, gede kecilnya, tapi dia lebih tinggi dibandingkan VF. Nah tersoda depuang ini juga sama ya, sama salah satu kegawatan juga, sama orangnya juga pasti nggak sadar kita bilang ya. Nah ini dia, biasanya terjadi karena tersoda depuang itu bisa terjadi pada akut coronary syndrome, atau kita bilang ada intoksikasi dari amiodaron. Jadi amiodaron itu
obat aritmia, tapi terkadang ada beberapa kondisi dia menyebabkan gangguan irama justru. Makanya orang minum amiodarone itu harus diawasi oleh dokter jantung. Ya, obatnya apa? Kalau Depoang adalah magnesium sulfat 2 gram langsung injeksi 10 menit langsung karena dia problemnya dia ada di magnesium intake uptake-nya ya. Oke, lanjut sih. Nah, ini yang aritmia itu yang blok, jadi lambat bloknya ya. Jadi bisa karena lambat sinus bradikardi atau itu tadi blok di AV node. AV node-nya terganggu. Jadi ada AV blok derajat 1, derajat 2, derajat 3. Apa bedanya? Saya bahas AV blok aja ya. Nah, first degree AV blok itu adalah perlambatannya konsisten. Jadi PR intervalnya ini manjangnya kan normalnya tadi berapa? 2 sampai 5 kotak. Kalau misalnya PR intervalnya lebih dari 5 kotak tapi konsisten sama cek 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 sama nih. Nih ya. Jadi kita bilang AV blok derajat 1. Nah, ini bahasanya kalau AV derajat 1 mah masih aman-aman aja. Dia cuma ngelambat aja di AV node yang itu lambat ya. Karena faktornya banyak ya. Obat, ada ACS, ada ini, ada apa namanya, ada usia dan lain-lain. Nah, yang bahaya itu biasanya second degree AV block atas. Second degree AV block itu dibagi dua, jadi type 1. Type 1 itu biasanya dia gelombangnya itu manja. Jadi dia manjangnya bertahap gitu loh. Ya. Jadi yang type 1 itu dia konsisten, P-nya plug, 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 tiba-tiba hilang. Di sini harusnya ada gelombang P, terus dia hilang. Kenapa? Artinya nggak impulsnya nggak lewat, hilang gitu. Dan itu makanya kita bilang type 1. Jadi per intervalnya konstan, tapi tiba-tiba ada missing beat. Nah, ini bedanya gimana cara taunya? Ini kan jaraknya sama, tiba-tiba dia jauh banget nih. Nah, di sini ada blok kita bilang. Hilang satu ya. Kalau second degree, bedanya apa? Ada blok juga missing. Cuma bedanya per intervalnya dia kayak manjang dulu, pendek, agak manjang, terus terus tiba-tiba blok, pendek, pendek, terus blok gitu ya. Jadi dia tuh kayak memanjang, terus tiba-tiba hilang. Oke. Nah, kalau yang complete degree AV block, TAVB ya dia berdiri sendiri. Jadi P yang itu nggak berhubungan. Yang kita nilai adalah kalau TAVB itu gini, jarak antara P itu selalu sama. Jadi dia berdiri sendiri, putus. AV node-nya putus, nggak ada hubungannya. Atrium kerja sendiri, ventrikel kerja. Udah nih, dengan TAVB udah pasti pasiennya unstable ya. Kadang-kadang pusing, pingsan ya. Karena jantungnya atrium dan ventrikel berdiri sendiri. Oke. Obatnya apa? Kalau AV block itu dikasih apa? Sulfas atropin ya. Sulfat atropin SA dulu, SA 2 ampul nggak membaik, kasih dopamin. Dopamin 2 sampai 20 mikro. Kalau nggak bisa juga 2 sampai 10 mikro. Nggak baik juga, langsung TPM, temporary pacemaker. Nanti kalau nggak dia temporary pacemaker, dicari penyebabnya, AV blocknya tetap ada, langsung pasang permanen pacemaker. Oke, nah ini kesimpulannya. Jadi kalau baca EKG itu tentukan irama sinus atau bukan. Tadi syarat sinus apa? Ada gelombang P, QRS, positif di lead 2, negatif di AVR ya. Kalau misalnya memang iramanya 60 sampai 100 teratur reguler. Nah, begitu ada gitu namanya sinus. Habis itu lihat sinusnya itu cepat atau enggak. Kalau 60 sampai 100 sinus ritme, lebih dari 100 sinus takikardi. Kalau kurang dari 60 sinus bradikardi. Terus aksisnya normal, RAD atau LAD, gelombang P ada apa enggak, normal atau enggak. Kalau misalnya gelombang P abnormal berarti ada pembesaran atrium atau misalnya atrium kanan atau atrium kiri. Kalau PR interval panjang atau enggak, kalau dia manjang namanya AV block. AV blocknya gimana? AV block dari 1, 2, tipe 1, tipe 2 atau sama AV block derajat 3 ya. Gelombang Q, lihat ada patologis atau tidak. Ini untuk mengetahui ada infak atau enggak. Nah, kalau QRS kompleks, lebar atau enggak. Ya, tadi kita bilang LBBB, RBBB. Kalau ST segmen untuk lihat electrical, ada iskemia, ada apa namanya ST depresi, ST elevasi untuk menunjukkan ada serangan jantung atau tidak. Sama gelombang T juga sama. Ya, jadi baru kesimpulan diagnosanya. Nah, kira-kira begitu sih. Ya, apa namanya? Kita bahas aja di aplikasi kali ya, biar enak daripada teori terus. Demikian kuliah saya memang agak cepat karena materinya cukup banyak. Kita diskusi di tanya jawab aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Erika yang sudah menyampaikan materi. Sangat menarik ya Bapak Ibu semua ya. Dan aplikatif lah ya penjelasan dari beliau. Sinyalnya hilang. Tanya dok, pasien dengan riwayat MA, nyeri ulu hati sampai ke punggung, datang ke klinik dok. Apakah dianjurkan untuk EKG atau sebaiknya langsung ke IGD atau poli jantung? Pertanyaan dari Ibu Erwin atau Pak Erwin ini ya. Terima Oke. kasih. Silakan dok. Iya, jadi tadi yang saya sebutkan di kuliah di awal, pasien dengan nyeri dada. Anda curiga nggak pertanyaannya? Dia jantung atau bukan? Gitu aja, dari anamnesis Anda curiga nggak kalau dia jantung atau bukan? Jadi dari anamnesis Anda gali nih, oh ternyata nyeri dadanya itu nggak khas, tapi ternyata dia punya DM, punya hipertensi lah. Anda curiga lah jadinya. Kesimpulannya, gila dok, saya curiga dia serangan jantung. Oke, kalau curiga serangan jantung, apakah pertanyaannya, apakah Anda EKG itu cepat atau enggak? Ini settingannya di mana dulu nih? Kalau settingannya ternyata Anda punya EKG bisa dilakukan cepat, EKG dulu. Jangan ditunda. EKG dulu. Begitu EKG-nya ST elevasi, cepet-cepet kirim ke emergency. Nah, pertanyaannya kalau EKG normal, saya kirim juga nggak dok? Ya kirim juga kalau Anda yakin ini serangan jantung. Tapi kalau misalnya serangan jantung nih, karena beda nih ya, kalau kita tahu EKG, kita tuh jadi, ini STEMI atau bukan? Jadi cepet ngarahinnya kemana? Kalau misalnya contoh gini, kalau ternyata ini STEMI, Anda akan ngarahinnya ke rumah sakit yang gede, nggak mungkin ke poliklinik atau ke rumah sakit yang kecil. Karena ini kegawatan darurat nih, harus punya dokter jantung, harus punya cath lab kalau bisa. Rujuk segera, kasih obat-obatan Monaco dan lain-lain. Tapi kalau ternyata Anda di klinik Anda atau di puskesmas dan lain-lain, nggak punya EKG minjem dulu, jalannya jauh. Wah, udahlah. Kalau Anda curiga jantung, langsung aja kirim ke emergency. Kira-kira begitu ya teman-teman. Jadi kalau Anda bisa melakukan EKG dengan cepat dalam waktu 10 menit datang ke Anda, silakan lakukan sesegera mungkin. Tapi kalau misalnya EKG-nya mendelay, kira-kira terapi pasien, nggak usah dilakukan, rujuk aja. Tapi kalau Anda di center emergency, Anda pantang tidak melakukan EKG kalau pasiennya punya risiko tinggi datang dengan nyeri dada, Anda harus lakukan EKG ya. Kebanyakan pasien saya di emergency sih kalau di rumah sakit yang center jantung itu udah pasti EKG semua. Yang suka miss itu ada beberapa kasus saya tuh ya. Tetangga saya pernah datang nyeri ulu hati hebat, keringat dingin, datang ke emergency di rumah sakit salah satu dekat rumah saya, bahkan di Jakarta loh ini. Nggak di EKG loh, disuntik obat lambung, terus dipulangin. Padahal pasiennya merokok, pasiennya udah usia 60 tahun, pasiennya dengan hipertensi. Perokok berat, dipulangin. Emang enakan begitu kasih obat lambung ya. Tadi saya bilang, mungkin udah infak, jadi nyeri dadanya berkurang. Apa yang terjadi? Dia dipulangin jam 3 malam, tahu-tahu jam 5 subuh, dia ketemu sudah meninggal. Apa yang terjadi? Henti jantung yang terjadi. Nah, itu makanya hati-hati memulangkan pasien tanpa EKG kalau Anda menemukan